Jujur, gua akuin nih, bisnis impor itu memang win rate-nya buat lu jadi kaya dari bisnis impor tuh tinggi dibandingkan bisnis-bisnis lain. Dan lu cukup perlu konsisten dan sabar doang di bisnis impor. Dan gue juga udah lihat lah, banyak orang, banyak juga customer gue yang darinya nol atau dari kerja sama orang mulai impor kecil-kecilan dalam 1 tahun udah bisa sampai impor kontaineran. Dia gulung-gulung-gulung terus. Dan gue sendiri pun bisa achieve financial freedom gue tuh di usia yang sangat muda. Pas gue usia 18 tahun juga berkat bisnis impor. Kalau bukan karena bisnis impor, karena barang impor, gue nggak bisa secepat ini bisa sukses. Jadi kalau dibilang win rate-nya buat lu bisnis impor tuh cepat kaya atau sukses, itu gue bisa bilang win rate-nya tuh sangat tinggi dibandingkan bisnis lain yang lu mesti putar otak sana sini. Ini enggak, ini lu cukup konsisten dan sabar doang lu bisa. Tapi lu mesti paham nih, namanya bisnis tuh semua tuh pasti ada resikonya. Jadi pengalaman gue selama 8 tahun gue berbisnis di bidang impor, dari yang impor kecil-kecil sampai kontaineran, sampai bisa bantuin orang sekarang bikin perusahaan forwarder buat bantuin orang impor ke Indonesia. Itu gue udah pengalaman pahitnya asam garam itu udah banyak banget. Jadi semoga di video ini buat lu yang lagi jalan bisnis impor atau lu yang baru mau mulai bisnis impor itu tuh bisa skip lobang-lobang yang dulu gue udah lewatin, yang dulu hampir jatuh masuk ke lobangnya lu bisa lewatin. Tapi kalau lu udah denger cerita-cerita kayak gini lu masih jatuh di lobang yang gue kasih tahu, ya gue gak ngerti lagi sih otak lu di mana gitu. Kalau lu udah dikasih tau kayak gini lu masih ngeyel. Tapi semoga aja gue dengan kasih tau kayak gini lu bisa skip lah. Jadi lu tonton sampai habis, siapa tahu ini bisa bermanfaat bagi lu. Yang paling pertama, masalah yang paling sering-sering banget dilakuin sama orang-orang nih, jujur ya. Paling sering dilakuin sama orang-orang, yang paling sering orang jatuh di masalah ini. Paling sering kalau lu denger cerita orang bangkrut gara-gara bisnis impor, jangan bisnis impor lah, bangkrut nanti gini-gini, jangan bisnis impor lah, nanti barangnya nggak laku segala macem, tai babi, tai kucing. Lu lihat semua orang-orang itu, masalahnya pasti satu, yaitu apa? FOMO. Lihat barang ngetren dia impor. Gua sangat menghindari buat jualan barang-barang tren. Kalau lu yang baru mau mulai jualan barang impor, sangat-sangat hindari buat jualan barang-barang tren. Kecuali pengirimannya pakai udara. Kalau lu pengiriman pakai laut, ini semua mesti tahu ya. Pengiriman laut itu bisa makan waktu 30-45 hari. Karena pakai kapal. Tapi kalau pengiriman udara, itu bisa cuma 7 hari, 10 hari itu udah nyampe. Tapi pengiriman udara itu lebih mahal karena hitungannya by kilo, bukan by kubikasi. Dan pengiriman laut lebih murah karena nggak pakai kilo, pakai kubikasi hitungannya. Jadi untuk barang-barang yang kecil, yang barang-barang ringan, itu pakai udara itu cocok banget. Nah, ini masalahnya yang FOMO-FOMO ini, dia lihat, oh lagi rame ini nih, Labubu. Lagi rame ini nih, misalnya apa, dia impor tuh kan, dia tungguin tuh barangnya sebulan tuh, kucuk, nyampe, tahu-tahu udah nggak ngetren. Terus dia bilang barangnya udah nggak laku. Ya iya, lu FOMO. Orang-orang udah pada jualan, udah pada laku. Lu baru impor nyampe barang yang nggak laku, ya nggak heran. Karena lu jualan barang ngetren. Itu siklusnya tuh cepet banget berubahnya. Kecuali buat lu yang misalnya punya modal. Kalau lu punya modal, bagus lu jualan barang-barang ngetren karena marginnya tinggi. Tapi lu mesti impor sebelum orang-orang mulai impor. Misalnya lagi ngetren di Cina apa, lu langsung lu yang masukin. Lu yang datengin dulu barangnya, nanti udah orang di sini mulai rame, lu tinggal jual aja barangnya. Tapi kalau lu masuknya di tengah-tengah atau di akhir-akhir, ya udah lu pusing. Margin mau segede apapun, mau profit segede apapun, kalau barang yang nggak laku ya sama aja. Mendingan lu jualan barang yang marginnya let's say cuma 30, 40 sampai 50%, tapi barangnya tuh cepet keluarnya atau barangnya tuh fast moving. Mendingan lu jual barang-barang yang kayak gitu daripada lu ambil resiko jual-jual barang-barang yang trending, lu nggak modal nggak kuat, terus nanti barang lu ketahan lama, duit lu ketahan lama, terus nanti udah nggak ngetrend, barang lu jadi sampah gitu. Jangan sampai ya. Jadi ingat sekali lagi, jangan apa? Jangan FOMO, oke? Lalu yang kedua apa? Ini masih berkaitan sama FOMO. Ini adalah nafsu. Ini gua di sini jelasin udah kayak jelasin dosa-dosa manusia ya. Tapi ya memang ini banyak banget yang terjadi. Yaitu apa? Nafsu. Nafsu maksudnya gimana? Gue jelasin di sini. Nafsu, orang misalnya baru mau jualan aja belum. Dia baru ngitung-ngitung nih, oh untungnya segini nih, untungnya bisa dapat 50%, 40%, tapi belum jualan. Gue kasih tau lagi ya. Lu mau profit lu setinggi apapun, mau sebagus apapun, kalau nggak ada demand-nya, kalau itu cuma ilusi dan kelihatannya doang belum bisa profitnya gede, tapi belum dijual atau belum laku, bullshit gitu, bullshit. Jadi mending lu jualan dulu, baru lu impor nih yang banyak nih. Jangan lu baru hitung-hitung, oh bisa nih untungnya nih 40%, 50%,
50%, 60%, 100%. Bagus nih, gue impor nih. Langsung pesannya berapa? Habisin semua duitnya all in. Habis itu nungguin sebulan, barangnya nggak dateng. Nanti barangnya dateng, bingung mau jualnya gimana. Terus nanti bilangnya apa? Jualan barang impor nggak laku, jualan barang impor susah keluarnya. Ya iya, lu nafsu. Lu jangan langsung awal-awal impor gede-gede. Lu jualan dulu. Nah, ini juga pengalaman gue di awal-awal jualan. Gue bagusnya adalah gue nggak langsung impor. Jadi awalnya tuh gue jualan dulu ngambil sama distributor. Jualan barang distributor, lama-lama gue cari nih. Karena gue lihat nih, marginnya makin lama makin tipis nih. Gue ngambil sama distributor nih, harganya naik terus nih. Ya sudah, gue pikir gue cari barangnya di Cina. Akhirnya ketemu barangnya di Cina, gue bisa turunin HPP-nya. Jadi gue margin gue lebih tinggi. Jadi jualan dulu yang penting. Gue nggak mungkin gue impor kalau belum jualan, belum tahu demand yang belum laku. Jadi jangan beli kucing dalam karung. Jangan lu beli sesuatu, lu belum tahu jualnya kayak gimana. Itu lu kayak apa ya? Itu tuh lu kayak bunuh diri gitu menurut gue gitu. Lu buang-buang duit lu buat hal yang nggak berguna. Mendingan lu impor kecil-kecil dulu. Kalaupun belum bisa impor, it's okay. Lu ambil dulu sama distributor. Ambil untung tipis dulu nggak apa-apa. At least lu udah tahu jualannya laku. At least sudah tahu barangnya laku. Baru nanti lu impor dalam skala yang besar. Jadi lu jangan nafsu. Ini masih mending ya. Ini kesalahan paling banyak banget. Masih mending kalau lu impor langsung banyak, barangnya tuh nyampe sesuai sama yang lu mau. Kadang yang anjingnya itu adalah apa? Orang-orang Cina itu mereka itu tetaplah manusia. Gua nggak bilang mereka itu dewa. Mereka tuh walaupun pintar, walaupun barang-barang Cina itu murah, lu tuh tetap berbisnis sama manusia. Yang dimana apa? Manusia itu masih bisa berbohong, masih bisa culas, masih bisa licik. Kalau lu dikirimnya bener semuanya, kalau lu dikirimnya beda, itu yang amsyong. Banyak banget gue kejadian kayak pesannya A dikirimnya B, pesannya warna biru dikirimnya warna merah. Dan mereka tetap tanggung jawab. Pintarnya mereka apa? Mereka tetap tanggung jawab. Tapi lu harus kirim balik barangnya ke sana. Lu kirim balik barangnya ke sana, lu kena ongkir lagi. Mereka kagak mau tanggung ongkirnya. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lu akan mikir, aduh daripada gua tekor nih bayarin ongkirnya nih, udahlah gue jual aja. Masih mending kalau laku. Kalau nggak laku gimana? Karena pernah dulu pas awal-awal gua ada customer yang dia impor barang A masuk ke Indonesia, dan ternyata barang itu tuh bukan barang yang bisa compatible di Indonesia. Misalnya lu jualan casan deh, colokan, kabel colokan. Kan tiap negara kan beda-beda. Datangnya misalnya kabel colokan negara Singapura atau negara Amerika, lu mana bisa jual di sini, mana laku. Coba lu bayangin kalau kejadiannya kayak gitu, lu pusingnya sepusing apa. Jadi jangan nafsu, sekali lagi ya, jangan nafsu. Pelan-pelan tapi pasti. Kalau orang Jawa tuh ngomongnya alon-alon asal kelakon. Lu inget nih baik-baik nih. Nah yang ketiga nih, lu mau bisnis apapun, itu semua pasti ada resikonya. Banyak banget orang yang pemula di bisnis ini, itu tuh buta sama resiko. Bukannya mereka nggak tahu resiko, tapi mereka tutup mata sama resikonya. Jadi kenapa gue bilang di sini buta sama resiko? Lu harus tahu setiap bisnis itu tetap ada resikonya pasti. Jadi makanya lu mesti hitung resikonya sama rewardnya atau keuntungannya sebanding atau enggak. Kalau lebih banyak resikonya daripada keuntungan, ya ngapain lu jalanin bisnisnya? Lu mau jalanin bisnis yang keuntungannya lebih besar daripada resikonya dong. Nah lu mesti tahu nih, walaupun jualan barang impor itu untungnya gede dan lu tetap bisa kaya dari jualan barang impor, tetap ada resiko. Kalau lu lupain sama resiko ini, walaupun kecil, lama-lama menggulung, lu bisa amsyong juga. Gue kasih tahu ya. Resikonya tuh apa aja sih? Buat lu yang masih buta di bisnis impor, gue kasih tahu lo resiko apa aja yang ada di bisnis impor yang bisa menghadapi lu one day nanti. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu paling simple aja deh, produksi delay. Lu misalnya dijanjiin produksi 20 hari atau enggak 10 hari. Tiba-tiba bisa jampenya nanti udah selesai produksinya bisa 40 hari, bisa 50 hari. Itu udah wajar banget, itu udah nggak heran. Dan gue kasih tau lu kenapa ini bisa terjadi. Karena mereka itu di sana, gue nggak bilang semua ya, tapi kebanyakan mereka tuh lebih mementingkan, mereka bisa prioritasin duit mana nih atau kuantitinya mana yang lebih besar. Misalnya, lu pesen nih sama pabrik A nih, lu pesen sama pabrik A 1000, dijanjiin 10 hari. Gue kucuk-kucuk datang ke pabrik A. Gue bilang, gue pengen order 10.000. Dia bilang, oh tapi gue ada antrian 1.000 nih 10 hari. Gue bilang, gue jadiin order 20.000 deh. Mau gak lu duluin orderan gue? Itu yang sering kali terjadi. Jadi lu mesti paham, ini tuh tetap ada risikonya. Jadi makanya gue bilang tadi di awal kan, lu jangan nafsu. Lu jangan langsung sekali order tuh sekali gebuk tuh besar gitu. Jangan. Kalau lu cash flow-nya masih tersendat-sendat, lu pesen dikit-dikit, lu cicil, beli setiap minggu, 2 minggu sekali lu pesen kirim. Jangan lu sekali gebuk. Karena kalau sekali gebuk dia ketahannya lama, itu lu pusingnya setengah mampus. Cara ngehandle yang kayak gini gimana? Lu mesti punya lebih dari satu vendor. Lu jangan ngandelin cuma satu vendor doang. Misalnya lu punya pesanan lu butuh 10.000, lu bagi ke 3 vendor atau 4 vendor. Jadi kalau misalnya satu vendor bermasalah, ya sudah lu masih ada vendor yang lain. Sampai lu ketemu mana vendor yang paling bisa dipercaya, itu yang akan jadi partner lu nanti one day. Dan selain dari produksi, itu ada lagi faktor pengiriman. Pengiriman itu adalah hal yang nggak bisa lu kontrol. Ini sering banget nih orang-orang yang ngimpor tuh berasa kayak
kayak dewa gitu. Berasa kayak lu punya duit kayak seakan-akan lu raja gitu. Bisa gak sih barang saya dicepetin gini segala macam, saya bayar lebih? Nggak bisa. Itu semua tuh ikutin regulasi pemerintah. Jadi semuanya itu ikutin aturan pemerintah di tiap-tiap negara. Jadi itu lu nggak bisa seenak-enak lu kayak begitu. Walau memang negara ini ya, cuma gue nggak bilang semuanya itu bisa lu bayar. Nggak semua hal tuh bisa lu bayar pakai duit. Gue kasih tahu lu semuanya. Apalagi misalnya lu customer gue, lu mesti paham bahwa ada yang namanya tuh red line. Red line itu adalah kondisi di mana pelabuhan itu lagi mandek. Misalnya sedang ada masalah sesuatu gitu kan, negara harus lakuin pengecekan. Artinya semua pintu keluar masuk itu akan ditutup. Tapi pintu masuk dari negara lain itu tetap dibuka. Keluarnya untuk dari pelabuhan ke tangan kita itu tuh ditahan. Jadinya barang masuk terus tapi nggak bisa keluar gitu. Nah, lu mesti paham kondisi kayak gini tuh di luar prediksi kita. Oke, itu regulasi pemerintah. Ada juga masalah cuaca. Lu mesti paham juga, ini pengiriman laut berhari-hari. Ada juga masalah misalnya cuacanya lagi buruk, jadinya kapalnya nggak bisa jalan terus segala macem, bla bla bla. Kayak kemarin-kemarin tau lah, pas lagi masanya perang-perang itu kan barang-barang tuh datang jadi lambat banget, jadi lama banget. Kenapa? Karena ya ada faktor geografisnya juga. Jadi lu mesti paham hal kayak gini. Jangan di otak lu cuma jualan doang, terus nanti barang nggak ada, lu pusing. Nah, cara antisipasinya gimana? Cara antisipasinya adalah lakuin skenario yang terburuk. Lu jangan naif jadi orang. Jangan taunya, oh pengiriman 30 hari, produksi 20 hari, artinya 50 hari. Gue pesen barang 50 hari sebelumnya. Jangan kayak gitu. Itu tuh bodoh banget. Itu cara yang sangat-sangat bodoh untuk lu jatuh miskin gitu. Karena apa? Penjualan lu lagi bagus-bagus ya. Nanti gara-gara masalah ini, barang lu lama datang ya, lu nggak punya barang. Lu nggak bisa jualan. Lebih baik lu punya barang, lu bisa jualan, atau lu punya barang jualannya pelan daripada lu bisa jualan lagi rame-rame tapi lu nggak ada barang. Itu sayangnya setengah mampus duit lu. Jadi gimana cara antisipasinya? Harus bikin worst case. Kalau gue biasa misalnya gini, dulu ya gue kalau misalnya mau impor barang, kira-kira estimasi 30 hari, gue akan order 50 hari atau 60 hari sebelumnya. Gue udah siapin duit gue. Nah ini makanya nih, jangan jadi orang yang gampang puas. Jangan lu baru dapat duit sedikit, lu udah langsung wah foya-foya, main cewek, mabok sana sini, apalagi mijit sana sini, berasa dewa. Lu keluarin duit udah kayak konglo. Lu usaha lu tuh cuma dagang aja. Lu tuh bisa kaya kalau lu gulung pelan-pelan, bukannya lu spending pelan-pelan. Jangan lu spending pelan-pelan, lu kumpulin pelan-pelan, baru nanti udah banyak baru lu spending. Jadi di sini manajemen keuangan lu tuh harus baik. Kalau ada yang bilang, aduh gue nggak bisa nih order 60 hari sebelumnya, gue pepet-pepetin aja, itu kenapa? Itu karena manajemen keuangan lu tuh pasti buruk. Kalau manajemen keuangan lu tuh bagus, lu tuh pasti cash flow lu tuh aman, lu hidup hemat-hemat, lu santai-santai. Ini gue kasih tau lu ya, zaman-zaman gue baru dagang nih, baru jualan barang impor segala macem ya. HP gue sama HP karyawan gue itu bagusan HP karyawan gue kasih tau lu. HP karyawan gue tuh udah pakai seri iPhone yang terbaru. Gue tuh masih pakai iPhone SE, gue masih inget banget, iPhone yang cuma 5 juta atau 6 juta saat itu. Jadi telan dulu dalam-dalam, umpetin dulu gengsi lu pelan-pelan, jangan dikeluarin dulu. Lu masih belum jadi apa-apa. Lu baru misalnya pegang 100 juta, 200 juta, itu jangan lu anggap langsung uang dingin. Lu kalau masih bisa dilempar ke usaha lu masih bisa berkembang. Jangan lu foya-foya dulu, jangan lu nikmatin dulu. Lu pakai otak lu. Jangan diikutin nih yang bagian yang bawah ini nih, jangan diikutin. Udah banyak banget gue liat orang yang jatuh dari yang punya gudang 10, 12 tuh jatuh gara-gara wanita. Itu udah banyak banget gue lihat. Kaya juga belum. Jadi konglo juga ada belum, sosokan mau piara ani-ani segala macem. Aneh banget gitu. Jadi kalau gue misalnya ngomongnya sewot-sewot kayak gini, ini bukannya marah-marah, tapi gue mau mengingatkan kepada kalian semua. Ini sama kayak gue lagi berusaha, kalau gue bisa remind diri gue yang dulu, gue pasti remind hal yang sama. Tapi untungnya gue nggak sebanyak itulah jatuhnya lah, sedikit lah. Gue karena lihat banyak orang yang jatuhnya karena hal-hal kayak gini, makanya gue sharing di sini. Gue kasih tahu lu biar lu nggak jatuh di lubang yang sama. Lalu setelah resiko yang tadi, mungkin itu hal yang tadi mungkin lu udah tahu, dan mungkin hal yang ini lu belum tahu, yaitu apa? Ditipu sama trader. Lu mesti paham, nggak semua bos Cina yang lu temui, nggak semua seller yang lu ketemu itu adalah bos, nggak semua itu adalah pemilik pabrik atau orang yang punya pabrik gitu. Nggak semua, kebanyakan dari mereka 90% itu adalah trader. Trader tuh apa? Kerjanya calo. Lu mesti hindari nih orang-orang kayak gini nih. Calo itu adalah orang-orang yang paling berbahaya karena mereka akan sedot lu pelan-pelan. Mereka akan sedot lu seperti lintah pelan-pelan. Lu nggak tahu lu tuh tiba-tiba nanti lu lemes aja, duit lu habis aja. Kenapa kayak gitu? Lu mesti paham nih ya. Trader-trader ini itu tuh banyak sekali di Cina sana. Jangan lu langsung asal percaya sama mereka kalau mereka bilang bos. Walau mereka nggak tipu lu, barang yang datangnya tuh sesuai.
tapi mereka akan makan margin lu tuh lumayan. Kalau lu mau jadi gede, otomatis lu mesti ambil dari yang tangan yang pertama dong. Dan kalau lu ambil dari tangan pertama tapi malah ditipu sama trader, diambilnya 3%, 5%, itu bakal berasa banget. Lu mesti lihat compounding effect itu akan berasa banget 3%, 5%. Nah, nanti lu akan berpikir nih, kenapa ya? Kok kompetitor gue bisa jual harga lebih murah dari gue? Kemungkinannya adalah karena itu. Karena gue setiap kalau ke Cina, gue tuh selalu punya strategi gimana caranya buat dapetin bosnya langsung, ketemu bosnya langsung. Salah satu contohnya kayak gini, gue pernah nih ke Cina, mungkin gue udah share lah di video-video sebelumnya. Gue ke Cina, diajak keliling sama yang ngaku-ngaku bosnya gitu ya. Ya udah, gue tanya aja karyawannya pas lagi jalan-jalan keliling pabrik, gue minggir sedikit, temen gue temenin sama si pura-pura bos ini. Gue tanya tuh karyawan satu-satu, ini bos lu, ini bos lu. Kalau mereka semua bilang enggak, artinya ini cuma trader. Dan lu jangan transaksi sama dia, lu cari mana bosnya. Itu kalau lu mau besar banget. Karena kenapa? Bukannya lu nggak mau kasih rezeki buat orang, tapi lu mesti paham kalau kompetitor lu ambilnya sama bos atau ambilnya sama pabrik langsung, lu pasti kalah kalau lu ngambilnya sama trader. Lu nggak bisa bersaing harganya. Jadi lu mesti paham itu. Harga itu tuh sangat-sangat penting kalau lu mau jualan barang yang besar dan banyak. Dan gue yakin hal kayak gini tuh lu nggak bisa pelajari di mana-mana, lu nggak akan dapat di mana-mana. Karena kebanyakan yang ngajarin itu hal-hal kayak gini, mereka bukan praktisi. Mereka bukan orang yang benar-benar fokus di bidangnya. Gua adalah orang yang sangat-sangat fokus di bidang gua. Bisnis gua dari dulu ini aja. Gua nggak lihat kiri kanan. Oh bisnis ini lagi oke. Oh bisnis itu lagi oke. Enggak. Gue fokus, gue pakai kacamata kuda, gue lihat ke depan doang, fokus sama bisnis gue doang. Makanya gue bisa pentokin, gue bisa dalamin, gue bisa punya ilmu-ilmu kayak gini. Dan lu kalau dengar kayak gini, lu masih jatuh di lubang yang tadi gue bilang, itu lu keterlaluan. Gue kasih tau lu keterlaluan banget. Lalu setelah resiko ditipu trader, ada lagi ditipu sama apa? Ditipu sama forwarder. Ini sering banget gue ketemu nih, customer gue misalnya nih, ada beberapa ya, tiba-tiba hilang, nggak impor sama kita lagi, nggak kirim barang sama kita lagi. Terus tiba-tiba nanti sebulan 2 bulan dia balik lagi impor sama kita, terus nanti cerita ngomong apa, iya kemarin saya ditipu, ditawarin harga lebih murah. Ingat baik-baik, jangan kemakan sama harga cuma beda 100-200 ribu. Lu kemakan tuh jadinya tuh malah hilangnya sampai puluhan juta. Itu udah banyak banget yang ngalamin, udah banyak banget yang ngelakuin. Dan cara mengantisipasinya gimana? Lihat legalitasnya, lihat legitmentnya. Lu mesti lihat. Paling gampang itu adalah begini. Yang punya forwarder lu kenal atau enggak? Atau enggak yang kerja di forwardernya ada yang lu kenal atau enggak? Atau enggak perusahaannya lu lihat legit atau enggak? Paling simple kayak gitu ya. Dulu gua pakai forwarder, ada forwarder lain yang lebih murah, tapi gua nggak kenal orangnya, gue nggak mau. Gue lebih pilih sama temen gue aja. Walaupun harganya cuma beda berapa ratus ribu, gue tetap pilih sama temen gue aja. Kenapa? Karena ini temen gue. Bagi gue, forwarder itu bukan sekedar jasa kirim. Bukan kayak lu pakai JNT, JNE yang sehari 2 hari barang hilang 1 biji ya sudah. Forwarder itu adalah logistiknya bisnis elu. Lu mesti pilih sebaik-baiknya. Karena ini adalah apa ya? Ini ibarat urat nadinya bisnis lu. Ibarat darah itu tuh mengalir di urat nadi itu. Barang lu tuh darah tuh mengalir tuh di urat nadi itu di logistik. Jadi lu mesti pilih forwarder atau jasa kirim yang sangat-sangat bisa lu percaya. Paling simple adalah lu kenal orang yang punya forwardernya. Atau bukan orang yang kenal forwardernya, misalnya temen lu kerja di forwarder A, forwarder B udah bertahun-tahun. Itu it's okay. Jadi lu mesti ada pegangannya. Lu kenal bosnya kah, manajernya kah, atau salesnya kah. Mesti kayak gitu. Jangan lu tiba-tiba ada orang kucuk-kucuk tawarin lu impor bla 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 murah segala macam, lu oke-oke nih, jangan. Itu udah banyak banget orang yang ngerasa pintar, ngerasa wah keren nih gue bisa potong nih, ongkirnya lumayan nih. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dicia. Udah pasti. Itu udah banyak banget gue liat orang-orang kayak gitu. Masih mending kalau barang lu nyampe. Ini barang lu udah nggak nyampe, itu oke lah. Ongkir cuma 5 juta. Ongkir cuma lu lebih hebat 500 ribu. Barang lu nilainya puluhan juta sampai ratusan juta hilang. Itu nyeseknya setengah mampus. Udah banyak banget gue liat orang yang bangkrut gara-gara hal-hal kayak ginian. Gara-gara buta semata doang ngeliat, oh lebih murah sedikit. Oh lebih murah segini segala macem. Enggak, lu enggak kepintaran. Menurut gue itu bukan cara yang pintar, itu enggak bijak menurut gue. Jadi jangan jadi orang yang kepintaran lah. Jangan jadi orang yang ngerasa oh semuanya tuh harus turunin harganya. Enggak. Bisnis itu ada namanya win-win. Lu harus bisa win-win juga. Kenapa? Gak ada salahnya. Misalnya lu kasih forwarder lu untung lebih besar sedikit. Mereka punya keuntungannya juga. Tapi mereka bisa bertanggung jawab atas barang lu. Ditambah nih, ini poin plus terakhir. Kalau misalnya forwarder lu yang lu kenal bisa kasih garansi 100%. Kalau barang lu hilang atau barang lu disita, itu udah green flag banget. Itu udah paling bagus lah menurut gua. Jadi kalau misalnya lu ditawarin sama temen lu atau temen lu yang punya forwardernya tawarin lu ada garansi tapi
harganya agak mahal dikit, udah, lu nggak usah pusing, itu sudah pasti legit karena dia sudah pasti bertanggung jawab. Yang penting adalah itu, garansi itu yang sangat-sangat penting. Jadi kalau ditanya resikonya apa aja, ya tadi yang gue udah jelasin. Kalau gue balik lagi ke masa lalu, kasih tahu ke diri gue di masa lalu di umur 16 tahun, 17 tahun, gue akan kasih tahu hal yang sama seperti yang gue kasih tahu di video ini. Jadi buat lu pada yang baru mulai bisnis impor atau lagi jalan bisnis impor, semangat, lu pasti bisa sukses one day kalau lu bisa konsisten dan lu bisa sabar. Dan ingat sekali lagi, jangan FOMO, jangan kemakan sama nafsu lu. Pakai otak lu, jangan pakai yang di bawah lu ini. Dan seperti biasa yang gue kasih tahu di video-video gue, sekali lagi, pemenang itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi pemenang itu adalah orang yang tidak pernah takut gagal, tapi lebih takut nggak menang. See you.